Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya hadirkan sebuah alur cerita film horor sci-fi terbaru. Film ini menceritakan seorang guru dan saudaranya yang seorang polisi yang harus menyelamatkan seorang anak kecil dari ayahnya yang mengancam nyawanya karena sang ayah telah berubah menjadi makhluk ganas yang menakutkan. Film ini disutradarai oleh Scott Cooper dan Guillermo del Toro, serta dibintangi oleh Kerry Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, dan masih banyak lagi. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita film Antlers. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah perairan di danau yang terhimpit pegunungan yang menjulang di Oregon, kota terpencil di Amerika. Di dekat danau tersebut terdapat sebuah tambang yang sudah tak beroperasi lagi. Lalu diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Aiden berlari memasuki sebuah mobil milik sang ayah yang bernama Frank Weaver di sekitar area pertambangan tersebut. Tak lama kemudian sang ayah menghampiri Aiden. Frank meminta Aiden untuk menunggu di mobil. Lalu sang ayah kembali meninggalkan Aiden masuk ke area pertambangan. Sesampainya di pintu pertambangan, Frank mendengar sesuatu. Namun dia tak menghiraukan suara tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan menggunakan sebuah obor sebagai penerang jalan, Frank terus melaju menyusuri terowongan yang gelap. Ternyata di ujung lorong seorang sahabat Frank melakukan suatu pekerjaan. Kemudian Frank mengajak temannya tersebut untuk keluar dari sana. Teman Frank juga mendengar sesuatu yang berasal dari terowongan. Frank menduga suara tersebut berasal dari suara binatang. Frank dan kawannya nekat keluar dari tempat tersebut. Dalam perjalanannya, mereka menemukan benda-benda aneh yang tergantung di langit-langit lorong. Dan suara misterius itu terus mengikuti mereka. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Aiden yang mendengar teriakan ayahnya pun mendekati pintu tambang tersebut. Aiden memanggil-manggil sang ayah. Selanjutnya, scene berjalan 3 minggu kemudian, di mana tampak seorang guru sekolah yang bernama Julia Meadows sedang bercerita di hadapan murid-muridnya. Julia memberikan cerita tentang mitos-mitos yang ada di Amerika, tepatnya di Oregon. Saat Julia meminta muridnya untuk menyebutkan salah satu mitos, hanya satu dari mereka yang selalu angkat tangan. Saat tiba jam pulang sekolah, salah satu murid Julia yang bernama Lucas dikerjain teman-temannya dengan memasukkan sebuah boneka ke dalam tasnya. Lucas adalah anak pendiam dan misterius yang merupakan anak pertama dari Frank Weaver alias kakaknya Aiden. Dia tinggal di sekitar area pertambangan terbengkalai tersebut. Pada saat dalam perjalanan pulang sekolah, dia melihat seekor burung yang mati. Dia membawa bangkai burung tersebut pulang ke rumah. Selanjutnya Julia di rumah berbincang-bincang dengan adik laki-lakinya yang bernama Paul dan juga seorang polisi. Setelah itu, Paul berpamitan untuk tidur. Kemudian Julia menurunkan beberapa foto keluarganya dari dinding. Sementara itu Lucas memandang foto ayah dan ibunya. Perlu diketahui bahwa ibu Lucas telah meninggal dunia. Kemudian dia merusak boneka yang dia bawa dari temannya. Keesokan harinya Julia kembali mengajar. Dia meminta Lucas untuk membacakan cerita yang menjadi tugas rumahnya kemarin. Dengan ragu-ragu Lucas berdiri dan mulai bercerita. Dia bercerita melalui sebuah gambar-gambar yang dia buat sendiri. Tak disangka, cerita Lucas membuat Julia tertegun dan memuji Lucas. Seolah-olah cerita Lucas menyimpan sebuah rahasia kehidupan yang tak terfikirkan.
Kemudian Julia melihat biodata milik Lukas dan menyalin nomor telepon rumahnya. Saat dia menghubungi rumah Lukas, seseorang menggedor-gedor pintu sebuah kamar. Siapakah dia? Saat pulang sekolah, Julia melihat Lukas yang menatap es krim dari luar toko. Lalu Julia menghampiri dan mengajak masuk toko dan makan es krim di sana. Julia mengajak anak pendiam tersebut mengobrol sambil makan es krim. Julia juga menanyakan tentang keluarganya. Lukas bilang dia memiliki seorang adik yang bernama Aiden yang putus sekolah dan selalu bersama ayahnya di rumah. Saat Julia menanyakan pekerjaan sang ayah, Lukas langsung pergi dan meminta agar Julia tak mengikutinya. Saat Lukas sampai di dekat tempat tinggalnya, dia kembali melihat bangkai binatang yang dimakan burung pemakan daging. Dia pun mengemasi bangkai tersebut. Sementara itu, Julia yang penasaran dengan latar belakang Lukas nekat datang ke tempat tinggalnya. Dia pun mengetuk pintu, namun pintunya tak dikunci dan terbuka. Saat dia mendengar gedoran dari dalam, Julia pun memutuskan untuk pergi. Ketika dia di rumah, Julia menyusun sebuah gambar menyeramkan yang telah robek-robek yang dia ambil dari rumah Lukas. Sementara itu, Lukas di rumah asyik mengiris-iris daging hewan yang dia temukan. Lalu dia membawa potongan daging itu menuju sebuah kamar yang gelap. Ternyata, dia memberikannya pada sang ayah yang kesurupan makhluk aneh dan menyukai daging fresh. Dia juga membawakan makanan khusus untuk sang adik yang tinggal di kamar tersebut bersama sang ayah. Setelah itu Lukas keluar dan mengunci kamar itu kembali dari luar. Dia juga menggantungkan sebuah benda yang berfungsi sebagai jimat di luar pintu. Keesokan harinya, Lukas memasang perangkap hewan untuk mencari makanan sang ayah. Lalu dia melihat seorang pemburu yang berdiri di samping sebuah mayat manusia. Sementara itu, Julia memeriksa meja Lukas di sekolah dan mengeluarkan beberapa buku di sana. Dia membuka sebuah buku gambar yang penuh dengan lukisan-lukisan menakutkan. Lalu Julia menunjukkan buku itu pada kepala sekolah yang bernama Ellen. Selanjutnya Lukas kembali menemui adiknya, Aiden. Aiden bertanya pada kakaknya apakah benar Tuhan sudah mati seperti apa yang dikatakan ayahnya. Lukas melihat ayahnya bertingkah aneh dan mengingatkan adiknya agar selalu ingat dengan perkataan sang ibu bahwa mereka lahir di bawah bintang keberuntungan. Lalu Lukas memberikan sedikit makanan untuk Aiden. Scene berikutnya, kepala sekolah Lukas yang bernama Ellen mendatangi rumah Lukas. Sementara itu, saat Julia memutarkan sebuah video di kelas, Lukas hanya menyibukkan diri dengan mengukir sesuatu. Ellen masuk ke rumah Lukas begitu saja. Kemudian dia melihat sebuah kamar yang terkunci dari luar dan mendengar suara tangisan Aiden. Ellen membuka kamar tersebut dan memasukinya. Saat Ellen melihat Aiden, tiba-tiba Frank menerkamnya dari belakang dan menggigitnya hingga tewas. Lalu kemudian Frank berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Kemudian Paul dan rekannya memutuskan mendatangi pertambangan terbengkalai itu. Salah satu rekan Frank yang bernama Stokes mengatakan bahwa kantong-kantong kecil yang tergantung di lorong adalah jimat untuk pertahanan. Saat Lukas berjalan-jalan di atas rel, dia mendengar suatu teriakan. Tak lama kemudian, teman sekolah Lukas sekaligus musuhnya yang bernama Clint menghampirinya. Tak lama kemudian, Frank yang sudah menjadi monster memangsa Clint. Lukas berlari meninggalkan Clint. Saat dia sampai di halaman rumahnya, Lukas melihat mobil Ellen yang terparkir. Dia pun bergegas menuju ruangan ayahnya. Dengan nafas yang tersengal, dia tak mendapati siapapun di rumahnya, selain jejak merah di sepanjang jalan rumahnya. Kemudian dia menutup mobil Ellen yang ada di halaman rumahnya, kemudian mengelap jejak merah tersebut.
Sementara itu, Paul bercerita pada Julia bahwa suami Ellen melaporkan istrinya yang hilang. Kemudian Paul dan temannya pun datang ke rumah Lukas berdasarkan informasi dari Julia. Lukas yang mengetahui kedatangan mereka pun ketakutan. Namun kemudian mereka pergi. Keesokan harinya, saat Lukas di sekolah, Julia memutuskan kembali datang ke rumahnya. Kemudian dia pun mengetahui mobil Ellen dan membuka kain yang menutupinya. Dan jenazah Ellen pun berhasil ditemukan. Tak hanya itu, di tempat itu pula mereka menemukan jenazah lain dalam kondisi mengenaskan. Lalu tiba-tiba Lukas datang dan Julia melarang dia masuk ke rumahnya. Julia membawa Lukas ke rumah sakit. Dokter bilang dia menderita kekurangan gizi kronis. Dia menyarankan agar Lukas dirawat lebih lama. Lukas benar-benar hancur karena situasi yang dia alami. Saat memejamkan mata, dia teringat awal mula kejadian yang menimpa sang ayah, sampai ayahnya menjadi makhluk yang mengerikan. Selanjutnya Julia dan Paul menemui rekannya yang bernama Stokes. Julia menunjukkan gambar Lukas pada Stokes. Stokes pun menyangka bahwa Lukas adalah keturunan suku asli dari desa dia tinggal. Padahal sebenarnya tidak. Lalu Stokes menunjukkan sebuah tanduk yang dia ambil dari pertambangan, serta buku yang memuat gambar makhluk yang ada di tambang yang disebut Wendigo, yang dijelaskan sebagai iblis jahat yang melahap manusia. Dan menurut legenda, pemburu tersesat yang sangat kelaparan membuatnya menjadi kanibal. Dan setelah memakan daging orang, dia menjadi gila. Lalu berubah menjadi roh amorf yang bisa menjadi berbagai bentuk. Namun Paul menganggap itu hanyalah mitos. Namun menurut Stokes, bagi suku asli itu adalah suatu kewaspadaan bagi yang mempercayainya. Stokes juga mengatakan bahwa makhluk itu dapat dibunuh dengan melenyapkan detak jantungnya saat dia lemah. Selanjutnya saat Paul dan Julia dalam perjalanan, mereka menghampiri rekannya yang menemukan mayat lagi di Palm House Road. Dan ternyata itu adalah jenazah Clint Owens, teman sekolah Lukas. Kemudian Julia dan Paul menjemput Lukas di rumah sakit. Mereka membawa Lukas ke rumah mereka. Julia mengajak Lukas berbicara seputar keluarga mereka. Saat Julia mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal, Lukas menyangkal bahwa ayahnya masih hidup dan sakit serta kejam. Ayahnya bersama Aiden. Namun Aiden tak mengerti kondisi sang ayah. Saat rekan Paul yang bernama Dan berada di depan rumah Julia, dia mendengar suatu teriakan. Kemudian Lukas menunjukkan lukisannya pada Julia. Dia mengatakan bahwa sang ayah akan datang dan membawanya ke tambang untuk bersama Aiden. Tiba-tiba terdengar suara auman. Dan Lukas mengatakan bahwa ayahnya berada di sekitar rumah Julia. Dan terus mencari sumber suara itu. Dia mendekati sebuah gubuk dan menemukan Aiden berada di sebuah kotak kayu. Tiba-tiba Frank menusuk Dan dengan tanduknya hingga tewas. Julia membawa Lukas bersembunyi. Tak lama kemudian Paul pun datang. Dia langsung menuju gubuk tersebut. Namun kemudian tiba-tiba Lukas melarikan diri. Saat Paul memasuki gubuk dan memeriksa Dan, Frank kembali menyerangnya hingga terluka parah. Julia pun keluar untuk mencari Paul. Setelah menemukannya, dia pun berusaha menolong sang adik. Julia pun bilang akan pergi ke tambang untuk menyelamatkan Lukas. Namun dengan kondisi terluka parah, Paul memaksa ikut Julia ke tambang. Sesampainya di sana, Julia pun langsung masuk dan memanggil Lukas. Dia menelusuri terowongan pertambangan. Sesekali Julia mendengar auman dari Frank Beaver. Namun dia terus melanjutkan perjalanannya. Lalu sampailah Julia di ujung lorong.
Dia melihat Lukas dan adiknya bersembunyi di balik sebuah mesin. Kemudian Julia mengarahkan senternya ke sisi lain. Dia melihat Frank Weaver sebagai monster yang sangat menakutkan sedang melahap daging segar. Julia menembaki Weaver. Saat Weaver akan menyerangnya, Julia menyalakan api dan mencoba menusuk jantung Weaver dengan sebuah besi. Namun Weaver tak mampu dikalahkan hanya dengan sebuah besi. Dia pun berusaha melukai Julia. Tiba-tiba Lukas menusukkan sebuah pisau pada Weaver dari belakang. Saat Weaver tak berdaya, Julia mengambil jantung Weaver yang membara. Weaver pun tewas. Setelah itu tiba-tiba Aiden berteriak. Ternyata dia sudah menjadi inang sang ayah. Dan dengan terpaksa Julia harus mengakhiri hidup Aiden. Awalnya Lukas tak mengizinkannya, namun saat Julia memberikan penjelasan, akhirnya dia pun memberikan izin. Hidup Aiden berakhir di pelukan Julia. Dan scene terakhir, Lukas bermain-main di tepi danau. Julia dan Paul akan menjaga Lukas, meskipun mereka tak tahu nantinya Lukas akan menjadi seperti apa. Kemudian mereka pun pergi. Namun tiba-tiba Paul batuk-batuk dan mengeluarkan sesuatu dari matanya. Apakah Paul akan menjadi inang dari Weaver karena pernah tertusuk tanduknya? Kita tak tahu film ini akan ada kelanjutannya atau tidak. Semoga saja ada ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.